Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aru Aru TV. Pertama-tama, admin Aru ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena berkat dukungan kalian, Aru Aru TV telah berhasil mencapai 13.000 subscriber sampai video ini dibuat. Oh my god! Wow! Saya benar-benar tidak menyangka kalau channel ini bisa menyentuh angka subscriber sebanyak itu dalam waktu yang sesingkat ini. Sekali lagi, terima kasih. Dan seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari novel grafis Avatar The Last Airbender, yaitu Imbalance. Cerita ini berfokus kepada tim Avatar yang melanjutkan petualangannya di sebuah tempat yang bernama Cranfish Town, yaitu sebuah kota industri yang sangat besar. Dan seperti biasa, mereka akan kembali menghadapi sebuah konflik di kota itu dan mencoba untuk ikut membantu menyelesaikannya. Baiklah, tanpa banyak cincong lagi, kita mulai saja ceritanya. Setelah mengunjungi Kutub Selatan dan menyelesaikan permasalahan yang sempat terjadi di sana, tim Avatar memutuskan untuk kembali ke kota Yudao. Di saat Sokka mulai mengeluhkan kecepatan apa yang mulai melambat, Toph meminta Aang untuk singgah ke Earthen Fire karena dia ingin bertemu dengan ayahnya. Toph juga memberitahu tim Avatar bahwa wilayah di sekitar Earthen Fire sudah banyak mengalami perubahan dan tempat itu sudah memiliki nama, yaitu Cranfish Town. Sedikit penyegaran memori, Cranfish adalah hewan yang ada di dunia Avatar dan biasanya bisa ditemukan di sekitar Earthen Fire. Dan oleh karena itulah, wilayah yang ada di sana sekarang dinamakan Cranfish Town. Toph kembali menjelaskan bahwa tempat itu sudah menjadi sebuah kota dan bahkan bisa dikatakan lebih dari itu. Loh, kok kayak pernah lihat ya? Aang kembali terkejut melihat perubahan yang terjadi di sana, sama seperti saat dia melihat bangunan Earthen Fire dulu. Dan setelah berterbangan beberapa saat di atas kota, Sokka akhirnya menemukan tempat yang sempurna untuk melakukan pendaratan. Aang mencoba menyapa warga di sana, namun mereka semua seakan tidak peduli dengan kedatangan sang avatar. Sokka kemudian meminta Aang untuk melakukan trik pengendalian udaranya agar bisa menarik perhatian warga di sana. Yaps, trik yang dimaksud adalah ini. Meskipun sudah melakukan hal itu, warga di sana masih mengabaikan dan tidak peduli dengan kedatangan tim Avatar. Dan tidak lama kemudian, Law, ayah Toph, datang menghampiri dan menyambut kedatangan mereka. Di saat Toph ingin menyapa ayahnya, Law langsung berterima kasih kepada Toph karena telah membawa sang avatar ke Cranfish Town di waktu yang tepat. Dengan perasaan bingung, Toph meminta maaf kepada Aang dan mengatakan bahwa ini bukanlah rencana dia. Law menjelaskan kepada Aang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di Cranfish Town dengan munculnya beberapa pabrik selain Earthen Fire. Rupanya perkembangan ini telah menyebabkan sebuah permasalahan di sana. Dan untuk mengatasi hal itu, dia dan para pebisnis lokal di sana telah berinisiatif untuk membuat sebuah dewan bernama Business Council. Aang dengan senang hati akan ikut hadir di pertemuan dewan bisnis itu ketika diajak oleh Law. Sementara itu, Sokka teralihkan perhatiannya oleh sebuah helm suku air yang dijual di salah satu toko kecil di sana. Dan ketika Sokka ingin membeli helm itu, pemilik toko malah menutup tokonya karena dia melihat dua kelompok bender hendak berkelahi. Aang mencoba menghentikan mereka dan kemudian menanyakan alasan mereka berkelahi. Melihat upaya yang dilakukan Aang sia-sia, Toph langsung memisahkan kedua kelompok itu dengan pengendaliannya. Toph menyerang salah satu anggota kelompok itu hingga terlempar ke salah satu bangunan yang ada di sana. Pertarungan antara mereka tidak terhindarkan dan mengakibatkan rubuhnya bangunan itu. Toph sempat mencoba menahan agar rumah itu tidak rubuh, namun dia tidak sanggup melakukannya. Aang segera pergi menggunakan tongkat glidernya dan berhasil menyelamatkan Toph. Sayangnya, akibat pertikaian tadi, rumah-rumah warga yang ada di sana hancur semua. Law kemudian memberitahu Aang bahwa inilah alasan dia meminta Toph untuk memanggil Aang ke sana. Aang semakin yakin untuk menghadiri pertemuan dewan bisnis, namun sebelum itu dia ingin membantu warga yang ada di sana. Sayangnya, belum sempat melakukan hal itu, warga di sana malah menolak bantuan yang ingin diberikan oleh tim Avatar.
Mereka tidak ingin rumah mereka diperbaiki oleh seorang bender setelah dihancurkan oleh seorang bender juga. Eng kesal dengan perkataan warga tadi, namun Lau segera menenangkannya sambil mengatakan bahwa sang avatar sudah ikut membantu warga di sana dengan menghadiri pertemuan dewan bisnisnya. Toph menolak bergabung ke pertemuan itu dan memutuskan untuk kembali ke pabriknya bersama Katara. Sementara itu, Sokka secara mengejutkan ingin menghadiri pertemuannya dengan alasan ingin memberikan nama yang bagus untuk perkumpulan itu. Lau kemudian mengajak Eng dan Sokka untuk menaiki kuda burung unta mengingat Grand Fish Town yang sekarang sudah menjadi kota yang sangat besar. Di perjalanan, Eng melihat-lihat keadaan kota dan mengatakan bahwa dia masih tidak percaya kalau tempat itu mampu berkembang dengan sangat cepat. Lau memberitahu bahwa banyak orang yang pergi ke sana untuk mencari pekerjaan. Namun sayangnya pabrik-pabrik tidak mampu untuk memperkerjakan mereka semua. Dan yang menjadi masalah, para bender yang tidak mendapatkan pekerjaan sering sekali melakukan hal kriminal seperti mencuri dan mengganggu para non-bender. Setelah melakukan perjalanan yang cukup memakan waktu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Di sana, Lau mulai menyapa anggota dewan bisnis dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa berita baik untuk mereka. Sementara itu, Sokka mulai menyadari ada pemandangan yang cukup aneh dari para anggota dewan yang ada di ruangan itu. Bisa terlihat dengan jelas kalau anggota dewan bender dan non-bender duduk saling berseberangan. Di pertemuan itu, Lau mengungkapkan rencananya untuk melarang penggunaan pengendalian di tempat umum. Eng cukup terkejut mendengarnya dan tentunya hal itu ditentang oleh anggota dewan bender. Sebaliknya, anggota dewan non-bender merasa bahwa ini adalah kebijakan yang sangat bagus mengingat mereka selalu merasa ketakutan akibat ulah para bender. Dan setelah melihat perdebatan mereka tadi, Sokka dan Eng akhirnya mengetahui kenapa mereka duduk berseberangan. Di tempat yang berbeda, terlihat Katara dan Toph sudah tiba di Earthen Fire dan mereka langsung disambut oleh Satoru. Di saat memasuki pabrik, Katara sempat bertanya siapa orang-orang yang ada di sana. Satoru memberitahu bahwa pabrik mereka sempat dibobol oleh orang, dan karena itulah mereka memperkerjakan beberapa penjaga baru. Loh, kan dulu mereka udah punya beberapa penjaga, sampai-sampai menyewa Rough Riders pula. Sabar guys, nanti si Satoru bakal jelasin alasannya, oke? Lanjut. Setelah sampai di dalam pabrik, Satoru menunjukkan bahwa Earthen Fire yang sekarang lebih maju dan lebih efisien dalam proses pengolahan produknya. Namun, Katara menyadari bahwa tidak ada satupun pekerja bender di sana. Satoru memberitahu akibat dari peningkatan pabrik tadi, mereka sudah mampu menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di pabrik hanya dengan menggunakan mesin dan jasa para non-bender. Oleh karena itulah, mereka mem-PHK beberapa pekerja bender untuk menghemat biaya produksi pabrik. Pekerja bender yang tersisa mulai melakukan protes dan merasa bahwa mereka sudah digantikan oleh mesin berkat ulah Satoru. Pabrik-pabrik yang pemiliknya seorang non-bender juga mengikuti langkah Earthen Fire untuk memanfaatkan mesin buatan Satoru dan mengakibatkan para bender di seluruh kota kehilangan pekerjaan mereka. Setelah mendengar penjelasan Satoru tadi, Katara akhirnya mengerti kenapa penjaga terdahulu tidak ada di sana dan digantikan oleh penjaga non-bender. Kembali ke pertemuan dewan bisnis, di mana Lau meminta Eng untuk memberikan sarannya terkait kebijakan untuk melarang penggunaan pengendalian di tempat umum. Eng ternyata tidak setuju dengan kebijakan itu karena menurutnya itu juga akan berdampak kepada bender yang tidak melakukan hal kriminal. Eng memberikan solusi untuk membentuk kesatuan polisi agar mengatasi tindak kriminal yang sedang terjadi di Grand Fish Town. Solusi yang diberikan Eng itu disetujui oleh seorang anggota dewan bender bernama Liling. Dia memberitahu bahwa dia memiliki beberapa petugas keamanan bender yang tentunya direkrut dari warga Grand Fish Town. Liling mengakui bahwa petugasnya itu tidak akan cukup untuk mengamankan seluruh kota, namun mereka nantinya bisa meneruskan pelatihan kepada orang lain setelah mereka dilatih menjadi seorang polisi. Lau menyarankan untuk mengikut sertakan para non-bender di kesatuan polisi itu, mengingat kalau mereka juga bagian dari warga Grand Fish Town. Liling menyetujui itu dan mengatakan bahwa mereka juga akan melatih para non-bender setelah berhasil menyelesaikan permasalahan di kota itu.
Meskipun begitu, Lau sepertinya masih ragu, namun Eng merasa bahwa itu adalah langkah terbaik untuk melindungi warga Cranfish Town. Liling berterima kasih kepada Eng atas saran dan kebijaksanaannya sebagai seorang avatar. Kemudian, Liling meminta anggota dewan lain untuk mengumpulkan suara, dan hasilnya mereka semua setuju dengan saran yang diusulkan oleh Eng. Setelah kembali dari pertemuan itu, Sokka dan Eng membicarakan tentang Liling dan usahanya dalam membantu permasalahan yang sedang terjadi di sana. Mereka sangat yakin akan tinggal lebih lama di sana dan menunda perjalanan mereka ke kota Yudao terlebih dahulu. Oleh karena itu, Sokka berniat ingin mengirimkan surat kepada Suki yang sedang berada di kota Yudao untuk datang ke Cranfish Town. Tidak lama kemudian, Katara datang menghampiri mereka dan memberitahu bahwa mereka akan tinggal untuk sementara waktu di kediamannya Lau. Sokka memutuskan untuk beristirahat di sana, sedangkan Eng memutuskan pergi menaiki Appa dan mengajak Katara untuk ikut bersamanya. Setelah berterbangan di atas Cranfish Town, mereka melihat sebuah pulau kecil di tengah teluk dan memutuskan untuk mendarat di sana. Setelah itu, Eng memberitahu Katara dan mengakui bahwa dia sedang memikirkan Lady Tianhai, yaitu sesosok roh penjaga yang mempercayakan masa depan tempat itu kepada manusia. Eng merasa bahwa dia telah mengecewakan Lady Tianhai dengan semua perubahan yang terjadi di sana. Seharusnya manusia bisa belajar dari kesalahannya dan mampu membuat peradaban serta bisa menjaga dan melestarikan seiring dengan perkembangannya. Eng kembali menambahkan bahwa saat kembali ke Cranfish Town, hal itu mengingatkannya ketika dia terbangun dari gunung es dan menyadari bahwa dunia sudah banyak mengalami perubahan. Namun, Katara mencoba meyakinkan Eng bahwa masa sekarang sudah berbeda, di mana perang sudah berakhir dan Eng memiliki banyak teman yang membantunya. Katara menyadari bahwa setiap tempat yang mereka kunjungi pasti mengalami perkembangan. Karenanya, dia merasa bahwa mereka harus membiasakan diri dengan hal itu. Eng berterima kasih kepada Katara atas perkataannya tadi. Dia menjadi lebih yakin untuk bisa membantu Cranfish Town agar bisa menjadi tempat yang hebat untuk banyak orang. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terlihat dua orang perempuan yaitu Ru dan Yaling masuk secara paksa ke tempat persembunyian geng pengendali api. Mereka mengajak kelompok itu untuk ikut ambil bagian dalam gerakan mereka yang bertujuan untuk mensejahterakan para bender di Cranfish Town. Namun, ketua geng menolak ajakan itu dan meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Tidak puas dengan jawaban si ketua geng, Yaling menyerang geng pengendali api itu dengan pengendalian buminya dan berhasil mengalahkan mereka semua. Ketua geng menyerah dan berjanji akan melakukan apa yang Ru dan Yaling pinta. Keesokan harinya, Eng mengajak Katara, Toph, dan Sokka pergi ke pantai yang ada di kota itu untuk membersihkan semua sampah yang ada di sana. Menurut Sokka, butuh beberapa hari agar bisa membersihkan semua sampah itu. Sebaliknya, Toph mengatakan bahwa itu bukanlah pekerjaan yang sulit. Dengan menggunakan metal bendingnya, sudah pasti Toph mampu membersihkan tempat itu dengan cepat. Dia juga sempat berpikir untuk membawa murid-muridnya ke sana karena menurutnya tempat itu cocok untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan. Dan pada akhirnya, tim Avatar mulai membersihkan pantai itu menggunakan pengendalian mereka masing-masing, kecuali Sokka yang masih menggunakan caranya sendiri. Singkat cerita, lebih tepatnya pada malam hari, Toph terbangun dari tidur karena mendengar suara dentingan dari pabrik Earthen Fire. Karena penasaran, dia memutuskan untuk memeriksanya dan menyadari kalau salah satu mesinnya telah disabotase. Akibat ledakan tadi, tim Avatar terbangun dan segera pergi ke sana. Eng menanyakan keberadaan Toph, namun Satoru memberitahu bahwa dia tidak ada di kamarnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara Toph dari sisa puing-puing pabrik dan dengan gagahnya dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Toph kemudian segera melacak pelaku sabotase dengan kemampuannya dan merasakan ada dua orang sedang berlari menjauhi area pabrik. Katara meminta Eng dan Toph mengejar para pelaku itu sementara dia berusaha untuk memadamkan apinya. Di saat melakukan pengejaran, Eng dan Toph diserang oleh salah satu pelaku yang tidak lain adalah anggota geng pengendali api yang sempat diancam oleh Ru dan Yaling sebelumnya. Toph memberitahu Eng bahwa pelaku satunya sedang melarikan diri ke arah yang berbeda.
Eng segera membuka glidernya dan mengejar pelaku lainnya itu yang tidak lain adalah ketua geng pengendali api. Eng berhasil mengejar dan memojokkannya hingga ke tepi tebing. Dengan mudahnya, Eng berhasil menangkap ketua geng itu dengan pengendalian buminya dan mencoba menanyakan alasan kenapa dia melakukan penyerangan ke Earth and Fire. Namun, tiba-tiba saja tebing yang ada di sana ambruk dan menyebabkan ketua geng itu terjatuh. Rupanya, Yalinglah yang menyebabkan tebing itu runtuh dengan pengendalian buminya dari kejauhan. Sementara itu, Eng segera membuka glidernya dan berhasil menyelamatkan ketua geng itu. Di persembunyiannya, Ru dan Yaling melaporkan kejadian yang baru saja terjadi kepada seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Liling, yakni ibu kandung mereka. Dia meminta kedua anaknya itu untuk tidak saling menyalahkan atas kejadian tadi karena ada hal yang lebih penting bagi mereka. Rupanya, Liling sudah menjalankan sebuah rencana yang dia yakini tidak akan bisa dihentikan bahkan untuk seorang avatar sekalipun. Kembali ke Earth and Fire, Eng memberitahu tim avatar bahwa geng pengendali api itu telah diperintahkan oleh seseorang untuk mensabotase Earth and Fire. Eng hanya mendapat informasi darinya bahwa dia disuruh oleh 2 orang gadis remaja di mana salah satunya memiliki kemampuan pengendalian bumi yang hebat. Lau kemudian mengatakan bahwa pabriknya bukan satu-satunya target penyerangan tadi malam karena juga ada beberapa pabrik yang ikut disabotase. Karena merasa ada hal janggal dalam tindakan kriminal kali ini, Sokka mengajak tim avatar untuk melakukan penyelidikan dalam kasus ini. I'm ready. Setelah mendapatkan informasi dari Lau, Eng dan tim avatar segera pergi ke pabrik lainnya untuk melakukan penyelidikan dan berharap bisa mendapatkan beberapa informasi tambahan dari para pemilik pabrik. Eng mengatakan kalau tidak ada satupun dari pabrik-pabrik yang diserang tadi malam memproduksi barang yang sama dan mengindikasikan bahwa alasan sabotase kali ini bukanlah karena persaingan bisnis. Namun sebaliknya, Sokka menyadari bahwa ada pola dalam penyerangan kali ini di mana semua pemilik pabrik adalah non-bender dan dilihat dari kerusakannya, sepertinya pelaku penyerangan adalah para bender. Sokka yakin para bender ini mensabotase pabrik-pabrik itu agar bisa menghancurkan mesin-mesin di dalamnya. Para bender di Grand Fish Town merasa terancam dengan keberadaan mesin-mesin itu yang mampu membuat para non-bender setidaknya setara dengan mereka. Eng segera mengajak tim avatar untuk pergi ke tempat para pebisnis bender di Grand Fish Town dan meminta mereka agar ikut membantu para pebisnis non-bender yang telah mengalami penyerangan tadi malam. Singkat cerita, mereka pergi ke salah satu pebisnis bender yang tidak lain adalah Liling. Katara sebenarnya sempat tidak yakin kalau Liling akan ikut membantu para korban penyerangan karena mereka adalah saingan bisnisnya. Namun, Eng yakin bahwa Liling akan ikut membantu mengingat dialah yang telah mengusulkan pembentukan kesatuan polisi untuk memberantas kekerasan di Grand Fish Town. Liling menyambut kedatangan tim avatar dan juga menyajikan teh untuk para tamunya itu. Eng mulai membicarakan tentang perubahan dan perkembangan yang terjadi di Grand Fish Town beberapa tahun belakangan, khususnya tentang daerah di sekitar Grand Fish Town yang dulunya adalah tempat suci bagi para pengembara udara. Eng meminta warga Grand Fish Town agar bisa lebih memperhatikan dan menghormati lingkungan yang ada di sana. Liling mengatakan bahwa dia juga mengerti tentang perasaan Eng akan hal itu dan dia berencana untuk ikut membantu dalam membimbing perkembangan Grand Fish Town. Mendengar hal ini, Eng memberitahu idenya dan Liling setuju untuk ikut membantu para pebisnis non-bender yang telah menjadi korban penyerangan tadi malam. Tiba-tiba saja, pembicaraan mereka sempat terhenti ketika kucing peliharaan Liling menjatuhkan patung tanah liat avatar Kyoshi akibat dikejar oleh Momo. Karena mengira ini ulah Momo, Eng meminta maaf dan berusaha untuk memperbaikinya. Namun, Liling malah memanggil kedua anaknya yaitu Ru dan Yaling. Ketika mereka datang mendekat, Toph menyadari langkah kaki mereka. Liling memperkenalkan kedua anaknya itu kepada Eng dan meminta Yaling untuk memperbaiki patung yang rusak tadi. Nampaknya, Toph tidak terkesan dengan yang dilakukan Yaling dan mulai melakukan metal bendingnya. Dia mengambil salah satu guci yang ada di sana dan memamerkan kemampuannya itu. Yaling terkesan dengan yang dilakukan Toph dan memuji kemampuannya. Setelah membicarakan tentang metal bending, Toph bertanya kepada Yaling apakah dia pernah pergi ke tebing Lady Tianhai kemarin, dan Yaling berkata bahwa dia tidak pernah ke sana sekalipun.
Akhirnya, tim Avatar memutuskan untuk pulang dan Liling setuju untuk membantu memperbaiki pabrik yang rusak dengan mengirimkan beberapa persediaan dan peralatan. Sementara itu, Yaling memohon kepada Toph agar dijadikan sebagai muridnya. Toph mengabulkan permintaan Yaling dan memintanya untuk datang ke pantai di sekitar pelabuhan untuk bisa memulai latihannya. Ketika tim Avatar beranjak pergi, Ru menanyakan dan meragukan keputusan saudarinya itu. Namun, Yaling menjawab dan mengatakan bahwa Toph akan memihak mereka karena dia adalah seorang bender. Dia tidak peduli dengan pendapat Ru karena hanya inilah kesempatan dia agar bisa belajar metal bending. Yaling juga meminta Ru untuk tidak memberitahukan hal itu kepada ibu mereka. Di sisi lain, di saat Aang merasa lega karena berhasil mengajak Liling untuk membantu para korban sabotase, Toph langsung memberitahu teman-temannya bahwa dialah dalang sebenarnya dari kejadian itu. Toph menyadari bahwa langkah kaki Yaling dan Ru mirip sekali dengan pelaku peledakan pabrik ayahnya. Dia juga memberitahu bahwa Yaling telah berbohong ketika ditanya pernah ke tebing Lady Tianhai. Oleh karena itu, untuk membuktikan keterlibatan Liling, Toph memiliki rencana untuk berpura-pura mengajari Yaling metal bending dan berharap dia akan membocorkan rencana ibunya. Kembali ke Arden Fire, terlihat Suki telah tiba di sana dan langsung disambut oleh Sokka. Toph tidak tahan melihat kebucinan mereka dan memutuskan untuk kabur ke dalam Arden Fire. Dia segera membantu Satoru untuk membersihkan dan memperbaiki mesin-mesin yang ada di sana. Satoru kemudian memberitahu Toph bahwa dia merasa bertanggung jawab atas semua kekacauan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Namun, Toph menjawab bahwa itu semua tidak benar. Tanpa mesin-mesin buatan Satoru pun, Grand Fish Town tetap tidak akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk semua bender berbakat yang ada di sana. Karena itulah, Toph meminta Satoru untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dan keesokan harinya, Toph dan Yaling memulai latihan metal bending di salah satu pantai yang ada di sana. Setelah melakukan beberapa percobaan, Yaling masih tidak berhasil menggerakkan kepingan logam dan terlihat mulai kesal. Toph memintanya untuk bersabar karena ini baru hari pertamanya berlatih. Dia juga memberitahu bahwa Aang yang notabene-nya seorang avatar tidak mampu melakukan metal bending meskipun telah dia latih secara pribadi. Dan untuk Yaling, Toph memujinya sambil mengatakan bahwa dia akan berhasil menguasai metal bending mengingat dia seorang pengendali bumi yang hebat sama seperti Toph. Toph juga mengatakan bahwa Liling tidak perlu ikut membantu para korban sabotase hanya karena Aang memintanya. Toph berpura-pura dan mengatakan bahwa mesin-mesin yang rusak itu tidak perlu diperbaiki. Karena merasa Toph sepemikiran dengannya, Yaling mulai membeberkan semua rencana pertemuan rahasia para bender malam nanti dan mengajak Toph untuk ikut bergabung. Tujuan dari pertemuan itu adalah mengembalikan kedudukan para bender ke posisi yang semestinya. Setelah Toph menerima ajakannya, Yaling kemudian memberitahu kata rahasia untuk masuk ke pertemuan itu. Beralih ke tempat tim Avatar, di mana Toph kembali dan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dia memberitahu bahwa dia berhasil mengelabui Yaling dan meminta tim Avatar untuk siap bertempur. Namun, Katara mencegahnya dan meminta Toph untuk mendiskusikan hal itu terlebih dahulu. Mereka belum mengetahui motif dan keterlibatan Liling yang sebenarnya di dalam penyerangan. Mereka juga tidak bisa memenjarakan Liling tanpa membawa bukti yang kuat. Dengan otak briliannya, Sokka mengusulkan rencana untuk menyusup ke pertemuan itu sambil mengumpulkan beberapa informasi terkait keterlibatan Liling. Dan untuk itulah waktunya penyamaran. Fire! Wang fire! This is my wife, Sapphire! Dengan rambut palsunya, Aang dan tim Avatar mulai mengikuti Yaling dan Toph menuju ke pertemuan rahasia itu. Setelah memantapkan penyamaran, tim Avatar mulai melakukan pergerakan. Mereka disambut salah seorang penjaga dan diminta untuk menyebutkan kata rahasianya. Dan benar saja, kata rahasianya adalah imbalance, yakni sesuai dengan judul novel grafis kali ini. Sikap penjaga itu langsung berubah dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Ternyata, di balik pintu itu terdapat sebuah terowongan besar dan diyakini sebagai tambang tua yang telah ditinggalkan. Mereka menyusuri terowongan dan menyadari bahwa tempat itu sudah dipenuhi banyak orang. Mereka segera pergi ke kerumunan di sana dan melihat beberapa orang yang pernah mereka temui sebelumnya. Tidak lama kemudian, Liling mulai mengutarakan pemikirannya kepada orang-orang di sana.
Intinya, dia menghasut dan mengajak para bender untuk melawan para non-bender di Cranfish Town. Dia ingin mengembalikan posisi para bender ke tempat yang semestinya, yaitu sebagai pemimpin. Bender harus menguasai sistem pemerintahan, komunitas, serta melindungi keluarga mereka. Liling mengatakan bahwa para bender lebih baik daripada non-bender dalam segala hal. Dan sebagai langkah awal, dia mengajak para bender untuk membuat pabrik para non-bender menjadi bangkrut dengan menghancurkan mesin-mesin mereka. Terus muncul pertanyaan, kenapa Liling tidak mengajak para bender untuk melawan para non-bender dengan kekuatan mereka? Jawabannya, karena Liling khawatir Raja Bumi akan turun tangan dan membela para non-bender. Dia ingin Cranfish Town menjadi sebuah kota yang dihuni untuk para bender saja. Aang merasa bahwa mereka sudah mendapatkan bukti yang cukup dan mengajak tim Avatar untuk pergi dari sana. Namun, tiba-tiba saja Yaling dan Toph malah pergi menemui Liling. Yaling memberitahu ibunya bahwa Toph ingin ikut andil dalam rencana mereka itu. Dan di saat Liling menanyakan pernyataan anaknya itu, Toph malah menjawab tidak dan mengatakan bahwa dia akan menahan Liling atas perbuatannya itu. Tanpa basa-basi lagi, Yaling langsung menyerang Toph dan mengatakan bahwa dia telah mengkhianatinya. Melihat Toph sedang diserang, Aang melepaskan penyamarannya dan membuat Liling terkejut. Dia kembali menghasut para bender di sana dengan mengatakan bahwa sang Avatar tidak mau membantu mereka dan memihak para non-bender. Mendengar perkataan Liling, para bender di sana langsung menyerang tim Avatar. Aang dan yang lainnya mencoba bertahan dari serangan para bender yang ada di sana dengan sekuat tenaga. Begitu juga dengan Toph, terjadi pertarungan sengit antara dia dengan Yaling. Dan singkat cerita, Toph berhasil menyerang Yaling dan membuat Yaling terpental. Ru segera mendekati saudarinya itu dan mencoba melindunginya. Mereka akhirnya dipojokkan oleh Sokka dan Suki yang meminta mereka untuk segera menyerahkan diri. Namun, Yaling dengan sombongnya berkata bahwa bumerang milik Sokka tidak mungkin bisa menghentikannya. Sokka tidak mendengarkan perkataan Yaling tadi dan malah bertanya kepada Ru, kenapa dia masih mendukung rencana yang dilakukan ibunya itu padahal dia adalah seorang non-bender. Belum sempat menjawab, Yaling secara tiba-tiba menyerang Sokka dan Suki. Melihat Yaling yang masih bisa melawan, Suki dengan cepat langsung mencibloknya. Liling mulai menyadari bahwa dia dan orang-orangnya berhasil dikalahkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menahan tim Avatar selagi Ru, Yaling, dan para pendukungnya pergi dari sana. Dia tahu bahwa Avatar tidak bisa menyakitinya dan hanya bisa memenjarakannya saja. Bagi Liling, dengan kaburnya mereka semua, rencananya masih bisa terlaksana. Dan setelah melihat pendukungnya berhasil kabur, Liling mulai menghancurkan terowongan itu. Tim Avatar segera menghentikan Liling dan berhasil menangkapnya berkat kemampuan Chi Blocking Suki. Di atas permukaan, Ru membantu saudarinya kabur agar tidak tertangkap oleh tim Avatar. Namun, Yaling terjatuh dan sepertinya dia trauma karena terkena Chi Blocking Suki tadi. Ru mencoba meyakinkan dan menguatkan saudarinya itu dengan mengatakan bahwa pengendaliannya akan kembali lagi. Namun, Yaling malah tidak yakin dengan itu dan mengatakan bahwa dia akan menjadi non-bender seperti Ru. Mendengar perkataan Yaling, Ru terlihat marah dan tidak senang. Kemudian, dia mengajak Yaling untuk pulang ke rumah dan segera memikirkan cara untuk menyelamatkan ibu mereka. Di tempat yang berbeda, terlihat tim Avatar berhasil mengurung Liling di dalam sebuah penjara. Toph menjamin bahwa Liling tidak akan bisa kabur karena penjara itu telah dia buat menggunakan bahan logam. Toph kemudian berasumsi bahwa dengan menangkap Ru dan Yaling, permasalahan yang sedang terjadi akan terselesaikan. Namun, Sokka memberitahu bahwa permasalahannya lebih rumit dari itu. Masalah yang sedang terjadi bukan dari Liling saja, melainkan juga dari para pendukungnya. Katara menambahkan bahwa Lilinglah yang menyebabkan permasalahan ini terjadi karena dia telah memprovokasi para bender. Dan menurut Sokka, permasalahan ini tidak akan terselesaikan jika mereka hanya mengurung Liling di sana. Mengingat dialah pemicu pertikaian antara non-bender dan bender yang sudah dimulai sejak dulu. Bagaimanapun juga menurut Aang, mereka harus melakukan sesuatu kepada Liling atau paling tidak menghubungi pihak berwenang dari kerajaan bumi. Namun, secara mengejutkan, Toph mengusulkan sebuah solusi agar bisa memberikan efek jera kepada pendukung Liling. Dia meminta Aang untuk mengambil pengendaliannya. I wonder how, I wonder